welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Selamat menjelang weekend buat teman-teman semua. Sorry guys, kemarin Kamis itu CBC tidak sempat ya mengupload dari video dari CBC karena ya kita tahu lah kadang ada kesibukan yang kadang kita tidak bisa prediksi ya. Jadi nggak usah khawatir, CBC pada hari ini kembali untuk menemani teman-teman semua untuk menghibur dan ada kesempatan untuk take ini video ini karena jujur yang kemarin itu adalah video dari hari Rabu ya yang tayang di hari Kamis. Jadi sekali lagi ya sorry buat teman-teman dan sobat setia yang selalu menunggu video dari CBC namun tidak kunjung muncul. Gimana nih kabarnya? Sudah ada rencana kemana nih weekend ini ya? Jangan lupa besok lo upacara ya. Jadi buat yang masih sekolah ataupun bapak ibu yang bekerja sebagai PNS, bangun pagi, pastikan alarm disetel pada hari hari Sabtu besok ya. Aduh, kok ya 17-an itu pas hari Sabtu ya teman-teman. Kan jadi nggak kerasa nih long weekendnya ya kan. Oke, meskipun tanggal sebelum tanggal 17 ini CBC mau duluan nih mengucapkan Selamat Hari Raya Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Merdeka! Ya. Kemarin nih ada yang komen ya di kolom komentar. Beberapa orang itu bilang mereka itu dari Malaysia ya, yang fanbase dari Chelsea. Di mereka komentar di kolom komentar CBC. Ini saya bacakan saja ya. Dari Anwar Ismail. Telah saya sebarkan channel ini kepada semua fans-fans Chelsea di Malaysia. Thank you, Ismail. Kemudian ada dari Ray 5 versus 8 2O. Salam kenal dari fans Chelsea dari Malaysia. Terima kasih videonya dan informasinya. Kami tunggu kesudahannya di depan. Oke. Halo fans Chelsea di Malaysia. Terima kasih sudah bergabung di channel CBC ini. Ya, semoga di forum CBC ini kita semua dapat bertukar pikiran, tidak hanya dengan CBC tapi para fans dari Indonesia juga ya. Please remember, once blue is always blue ya. Dan buat seluruh fans Chelsea di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Australia, mau dimanapun ya, kita buat tagline nih dari Chelsea gimana nih? Fan Chelsea, tunjukkan semangatmu. Once blue, always blue. Solid, solid, solid. Udah. Nggak usah berpikir kemana-mana ya. Just joking ya. Intermezzo saja ini. Ya, jangan take it seriously ya. Kita nggak membawa ini ke politik ya. Oke. Setelah kemarin kita menerima informasi bertubi-tubi ya terkait rumor transfer yang sangat luar biasa. Kali ini kita chill ya. Chill sejenak ya sebelum besok itu ada persiapan dari CBC untuk melawan Manchester City yang akan diselenggarakan besok lusa pertandingannya di Liga Inggris ya. Pada hari Minggu jam 10.30 setengah 11 malam. Jadi pastikan teman-teman solid solid menonton. Udah. Oke. Jadi di episode ke-24 ini ya, CBC mau membahas kedalaman squad dari Chelsea ya di musim 2023-2024 di mana sejauh ini eh, CBC itu pernah mengucapkan dan menyampaikan bahwa akan membahas cuma karena banyaknya drama Korea berseris untuk rumor transfer jadi tertunda baru sekarang ya baru kesampaian nih ya untuk membahas kedalaman squad dari Chelsea. Oke, yang pertama kita langsung saja mulai dari kiper ya. Dari kiper ini kita lihat ada 4, yang lain saya tidak masukkan ya. Ada 4
pemain. Yang pertama itu Sanchez tentu saja dan Jorgensen yang dimana ini mereka sudah pasti akan mengisi posisi pertama dan kedua. Karena yang ketiga itu saya tidak masukkan yaitu Balotelli, terus kemudian ada Bergstrom yang eh, sudah dipinjamkan tuh kemarin itu kan Eddie Beach ya. Jadi kita bahas empat ini aja. Yang pertama Sanchez dan Jorgensen untuk kiper pertama maupun kedua mereka akan saling bersaing. Kemudian untuk Petrovic ya kita semua tahu itu mereka sudah mempush eh, untuk keluar dari Chelsea baik melalui peminjaman ke Strasbourg ataupun mungkin ke klub lain untuk dijual ya. Dan kemudian Kepa, ya ini nasibnya masih belum jelas karena menunggu yang seperti saya sampaikan sebelumnya, menunggu kejelasan dari status Nunin di Real Madrid. Apabila Nunin ini tidak pergi, maka Kepa ini tidak jelas nasibnya. Meskipun sudah ada tawaran dari Arab Saudi ya, tapi ditolak sama dia dan juga eh, kalau Nunin ini pergi, baru dia bisa pergi ke Real Madrid untuk mengisi di kiper posisi kedua. Oke, langsung dari statistik ya. Kalau di sini saya mengambil dari Philip Jorgensen di Villarreal pada tahun 2023-2024 yang kemarin. Kemudian Roberto Sanchez ya. Robert Sanchez ini saya ambil pada saat masa emasnya sehingga dapat ditransfer oleh Chelsea dari Brighton yaitu di periode 2022-2023 karena tidak adil kalau kita menilai siapa Sanchez di periode di 2023-2024 pada saat di Chelsea ya karena sempat cedera dan juga Petrovic masuk di situ sebagai kiper utama. Oke, kita lihat dari playing time 36 untuk Jorgensen, kemudian Sanchez hanya 23. Kemudian saves yang dilakukan itu 72% dibanding Sanchez yang hanya 66%. Dan kalau kita lihat lagi ke bawah, ini expected goal yang besar ya. Kemungkinan created chances dari pemain lawan, tim lawan untuk membuat gol yang berhasil ditahan oleh kedua kiper ini itu berhasil lebih kecil presentasinya oleh Jorgensen ya. Bisa mencegah gol yaitu sekitar 0,06 kemudian Sanchez itu 0,12 ya yang berhasil diselamatkan. Kemudian dari pas ya karena kita eh, melihat bahwa skema permainan dari Enzo Maresca ini membuat kiper ini ikut terlibat ya dalam permainan sehingga passingnya ini dibutuhkan ya. Dari kita nggak lihat dari berapa kali ya penampilannya. Karena di sini kan cukup jauh ya 36 dan 23 ya hampir setengahnya. Jadi kita langsung lihat dari persentasenya ya yang berhasil itu dari Jorgensen sekitar 29,7 sedangkan Sanchez 28,9 untuk sukses pasnya ya dari launching menendang bola itu ke sesama para pemain. Jadi Sanchez dan Jorgensen ini 11-12 ya karena Jorgensen kita tahu bermain di Liga Spanyol berbeda dengan kompetisi di Liga Inggris. Jadi either Sanchez or Jorgensen the same quality ya. Jadi mau siapa yang diturunkan saya rasa tidak ada masalah ya. Kemudian tidak ada pertimbangan tentu ya. Kemudian dari defender di sini di right back kita ada Gusto James. Kemudian kita semua tahu bahwa James ini sedang cedera, jadi sudah pasti Gusto akan turun. Kemudian di center back ada Fofana, Tosin, Colwill, Badiashile. Ya, saya sebutkan 4 ya center back yang diperlukan untuk menjalani musim ini untuk berkompetisi di 4 competition ya. Jadi kemungkinan 4 ini yang akan stay ataupun 4 player ini yang akan di zona aman ya. Kemungkinannya ya. Karena di James Boone ataupun Cucurella ini sebenarnya bisa bermain di center back juga. Ya, jadi di left winger kita punya Cucurella dan Viega. Kemudian di loan listnya ya yang kemungkinannya akan
dipinjamkan itu adalah Achempong, ya. Kemudian untuk masuk ke transfer list di defender ini ada Chalobah, kita semua tahu. Kemungkinan Chalobah ini sempat ditawarkan untuk ditukar dengan Pedro Neto di Wolves. Kemudian ada Chilwell, ya. Chilwell ini terkendala gaji yang besar sehingga dia sulit untuk pindah klub, ya. Meskipun dari Maresca ini tidak cocok permainannya dengan Chilwell, ya. Kemudian yang ketiga ada Disasi, ya, yang kemarin dari video CBC menyampaikan bahwa Disasi ini ada kemungkinan akan pergi ke Prancis ataupun ke Italia. Karena apa ya? Karena sudah ada 4 tim ini, ya, 4 player ini yang kemungkinan akan mengisi. Mengapa 4 ini? Itu sudah kita bahas di video yang kemarin. Jadi teman-teman bisa cek di video dari CBC yang kemarin. Kenapa alasannya CBC itu memprediksikan 4 center back ini yang akan masuk ke tim menjalani musim di 2024 di first squad ini. Kemudian di midfielder, ya, ada Dewsbury Hall, Enzo, Clavia, dan Caicedo. Ya, 4 juga, ya. Jadi 4 ini akan bersaing untuk 2 slot di midfielder. Kemungkinannya, ya, dari prediksi CBC apabila bermain dengan satu defensive midfielder dengan satu inverter back, Alavi akan turun, kemudian Enzo akan ke tengah. Tapi apabila bermain lebih ke melawan tim ringan, kemungkinannya Lavia dan Caicedo di belakang, kemudian Enzo di tengah. Dewsbury Hall sejauh ini penampilan belum impresif, tapi kita tahu, ya, bahwa Dewsbury Hall ini orang bawaan dari Enzo Maresca pada saat di Leicester. Oke, untuk loan list yang sudah kita tahu bersama, Santos dipinjamkan ke Strasbourg, ya, ke Prancis. Kemudian Ugo Cuku, ya, Ugo Cuku ini dengar-dengar akan masuk ke tim dari Southampton. Ya, nanti besok kita akan bahas update-nya, ya. Kemudian transfer list yang sudah masuk, kita semua sudah tahu bahwa Gallagher ada di situ. Kemudian ada kemungkinan Kasede dan Chukwuemeka itu akan dijual ataupun mungkin di loan untuk Kasede, ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke attack dan winger, attacking midfielder dan winger. Di right back kita sudah right winger kita sudah tahu di situ akan berisi tempatnya oleh Pedro Neto, pemain baru dari Chelsea. Kemudian attacking midfield itu bisa saja Palmer berserta Nkunku, ya. Kalau misalkan kita melawan dari tim yang bermain low block, ya, itu sangat efektif. Kedua pemain ini bisa membongkar dari skema Roblox yang dimainkan oleh lawannya. Skema Roblox yang dimainkan oleh musuh, ya. Kemudian di left winger kita tahu itu ada Mudryk dan juga Joe Felix. Joe Felix, ya, ini kan belum pasti, tapi CBC yakin Joe Felix ini akan masuk dan join ke Chelsea. Ya, kita doakan bersama, ya, teman-teman. Jadi Pedro Neto di sisi kanan, di sisi attacking midfielder tengah itu ada Palmer dan Kunku, dan di left wingernya ada Joe Felix. Kemudian yang akan keluar itu untuk dipinjamkan adalah Angelo, yang pemain muda kita dari Brasil. Kemudian ada Tarik George dari Inggris. Kemudian ada Keleman yang baru kita beli dari Aston Villa, kemungkinan akan di loan. Untuk yang masuk ke transfer list untuk dijual adalah Chukwuemeka, kemudian Madueke, dan juga Sterling, ya. Kalau nggak salah Madueke ini ke Newcastle, Sterling ini kemungkinan besar ke Juventus, tapi tidak tahu lagi, ya. Karena bursa transfer ini susah diprediksi, ya. Kemudian next kita masuk ke striker yang terakhir, ya.
Kita masuk ke striker. Ya, di striker ini CBC memprediksikan Osimhen akan join ke Chelsea, dari Napoli. Ya, Victor Osimhen akan join, jadi dia bersama Jackson, mereka berdua akan mengisi dari eh, skuad utama dari Chelsea untuk musim 2024-2025. Ya, jadi mereka akan secara bergantian. Bisa juga Jackson digeser ke kiri ya, sebagai winger kiri. Oke, kemudian untuk loan list ya, loan listnya yang akan dipinjamkan adalah Washington, pemain muda ya dari Amerika yang kita sudah beli di musim lalu. Kemudian Guiu ya, Mark Guiu ini sangat disayangkan apabila Osimhen itu join, maka Guiu ini butuh jam terbang untuk meningkatkan skill dan juga pengalamannya ya, supaya terbiasa bermain. Jadi kemungkinannya akan dipinjamkan. Kemudian di transfer list sudah kita ketahui bersama ada Lukaku yang saat ini berkali-kali CBC bahas akan pindah ke Napoli. Kemudian ada Datro Fofana ya. Datro Fofana ini sempat ditawarkan untuk swap deal bersama Chalobah untuk masuk ke tim dari Wolves. Kemudian yang terakhir ada Broja ya. Broja ini setahu CBC itu sudah ditawar oleh Ipswich ya, tapi sepertinya Broyanya itu tidak mau mencari petualangan di luar Liga Inggris. Tapi besok CBC akan coba memberikan update informasi terkait Broya, kemudian Madueke dan juga tadi Sterling kemungkinannya ya, tiga itu ya. Oke, seperti biasa dari ulasan tersebut biasanya CBC akan memberikan kesimpulan ya teman-teman. Ya, mari kita lihat the dream team dari Chelsea versi CBC. Nah, seperti teman-teman bisa lihat, ini adalah the dream team dari CBC. Ya, di posisi depan kita akan dipimpin oleh Victor Osimhen beserta Pedro Neto dan Joao Felix di sisi sebelah kiri. Kemudian Nkunku dan Palmer akan mengisi attacking midfielder. Enzo bersama Lavia akan bertahan di lini tengah ya, untuk membantu dari pertahanan dari Chelsea. Kemudian Cucurella, Tosin dan Gusto sebagai center back beserta Jorgensen sebagai goalkeeper. Jangan protes ya teman-teman. Ini kan dream team dari CBC. Teman-teman juga bisa nih bikin dream team sendiri untuk Chelsea ya, di line up sendiri. Nah, teman-teman komen di kolom komentar kira-kira dream teamnya teman-teman seperti apa. Nah, jadi mungkin teman-teman ini ada bertanya-tanya nih, alasannya CBC Cucurella dan Gusto ini di center back nih gimana maksudnya? Nah, kan pendek-pendek ya. Iya, pendek-pendek. Gak ada yang tinggi. Yang tinggi paling cuma Tosin ya. Tosin sama ya, Jorgensen kali ya. Karena gini, kita berkaca dari Barcelona ya. Barcelona tahunnya Messi, Xavi, Iniesta, terus Puyol. Sih, pendek-pendek semua. Jadi gini teman-teman. Seperti kita ketahui bahwa CBC, seperti kita ketahui bahwa center back-nya dari Chelsea ini itu besar-besar dan bukan besar-besar ya, dan lamban itu loh. Badiashile ketinggalan terus. Colwill kemarin digocek-gocek di lini tengah loh, itu dari lini tengah. Fofana pun ikut pressing, kelolosan juga ya. Jadi saya rasa kita butuh back tengah yang
bisa bisa berlari kencang, gesit ya, dan bisa men-tackle bola, apalagi di situ ada Haaland ya. Besok kalau misalnya bermain itu harus agresif dan harus cepat untuk memotong bola. Dan saya yakin dan percaya Gusto bisa melakukan itu. Oke lah, Cucurella mungkin belum terlalu fit. Bisa diganti oleh Renato Veiga, ya kan? Karena kita lihat kualitas dari Colwill sama Fofana, kalau berkaca dari yang kemarin melawan Inter Milan, enggak banget ya teman-teman. Enggak banget. Jadi kalau misalkan kita nggak usah ngomong Badiashile ya. Kalau misalkan seperti kejadiannya seperti kemarin belum terlalu fit ataupun cara permainannya sudah maksimal, kenapa kita tidak mencoba Cucurella dan juga Gusto di sisi right center back maupun left center back menemani Tosin ya. Jadi ini patut dicoba saya rasa ya, karena dalam segi kecepatan Cucurella dan Gusto itu bisa lebih cepat daripada Colwill maupun Fofana. Kalau di Sasi itu baru sembuh dari cedera, jadi kemungkinannya akan turun lebih kecil, dan juga dia diremorkan untuk pergi juga di musim panas ini. Dan Cucurella ini kalau teman-teman perhatikan model rambutnya itu seperti Puyol ya, Carlos Puyol dari Barcelona. Jadi kita berharap eh, efek rambut dari Puyol ini dengan skillnya dapat menular ke Cucurella ya, sebagai center back dengan gesit dan kuat dan juga eh, penuh semangat untuk mengejar bola ya, dengan intensitas yang sangat tinggi. Jadi seperti ini the dream team dari CBC terkait Chelsea squad ya. Apakah dapat diberlakukan ke Manchester City? Ya nanti Manchester City kita bahas nanti besok ya, sebelum pertandingan. Nah, jadi seperti ini contoh skema dari CBC, dan mungkin ada pertanyaan, apa nggak takut kebobolan itu Bang? Nah, kita tahu kan kita punya Lavia dan juga Enzo yang bisa mengawal. Kalau kurang kuat juga kita pasang Caicedo di posisi Enzo. Jadi lebih bertahan, lebih solid, solid lagi. Jadi lebih bagus lah ya untuk pertahanannya. Jadi ada 3 center back, kemudian 2 defensive midfielder. Di tengah ada jembatan penghubung yaitu Nkunku dan Palmer. Jadi ini pasti top chair ya. Apalagi kalau melawan tim-tim lemah ya. Kalau mungkin melawan tim kualitasnya tinggi seperti Manchester City ataupun Arsenal, mungkin kita harus berpikir untuk memasang 3 midfielder ya. Jadi kemungkinannya 4 back tapi 1 inverted, yaitu Cucurella di tengah, kemudian Lavia mungkin beserta Enzo ataupun Lavia beserta Caicedo dan Cucurella atau dengan Gusto ya, di belakang ada 3. Jadi seperti itu kira-kira dari CBC ya terkait dream team dari Chelsea. Oke, that's all di episode ke-24 ini. Terima kasih banyak sudah menonton channel CBC ini. Jangan lupa bantu channel CBC ini supaya lebih berkembang lagi dengan subscribe, like, dan share. CBC berharap weekend teman-teman ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Have a good day, take care, and keep the blue flag flying high. Come on you Blues!